Sosok Suryani, wanita berusia 22 tahun asal Bone, Sulawesi Selatan, mendadak menjadi buah bibir setelah sang suami tewas akibat luka tusukan. Kematian sang suami membuat heboh lantaran pelaku penusukan ternyata juga berstatus sebagai suami Suryani. Korban, Abrar Sulfandi, ternyata merupakan suami kedua Suryani, sedangkan pelaku Sanudin adalah suami ketiganya. Usut punya usut, wanita muda ini melakukan praktik poliandri atau pernikahan dengan lebih dari satu suami. Polisi menyebut dugaan motif asmara di balik pembunuhan tersebut. Sebelum kejadian, Suryani menceritakan suami ketiganya marah besar akibat mendengar percakapan telepon dirinya dengan suami kedua. 20 Agustus 2023, korban saat itu menelpon Suryani untuk mengajak anaknya pulang ke Bulukumba. Pelaku yang tak terima menusuk korban yang sedang tertidur di rumah, kemudian melarikan diri. Soalannya sebenarnya kan seperti apa? Sampai itu saja dia dengar, ini yang suami ketiga aku, itu saja dia dengar langsung dia marah. Waktunya menelpon Abrar Sulfandi. Mengatakan berantai laco, itu dia dengar, barulah dia marah. Pergi kemana? Izinnya dia mau pulang, rumahnya berak. Itu saja. Terus enggak kembali-balik? Enggak balik-balik. Iya. Sempat dia ngomong apa waktu pas dengar dia bilang sempat dia bilang sama aku, sakit hatiku dia kasih begitu sama bapaknya sahur. Terus dia tanya aku, dia bilangnya dia mau kelo, tapi aku bilang tidak boleh dia kasih begitu orang, biar kita bagaimana marah sama orang, ingat anaknya tidak boleh dikasih begitu sama orang. Pelaku Sanudin, suami ketiga Suryani, akhirnya berhasil diringkus setelah buron dan sempat melarikan diri ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sanudin ditangkap di sebuah kamar indekos dan langsung dibawa ke Mapolres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus suami bunuh suami di Bone ini menjadi viral karena praktik poliandri yang dilakukan Suryani sungguh tidak lazim di Indonesia. Praktik poliandri bahkan dilarang dalam setiap agama apapun, termasuk dalam undang-undang perkawinan. Nah, hal ini artinya bukan hal yang baru. Nah, mengapa itu sering terjadi? Karena memang mereka belum paham benar atau mungkin tidak mau tahu tentang hukum yang berlaku. Nah, sebetulnya poliandri itu dilarang di dalam agama apapun di Indonesia ini, termasuk dalam undang-undang perkawinan. Nah, sah menurut hukum agamanya yang dipercayai itu adalah diantaranya adalah tidak boleh, katakanlah di sini kalau perempuan terikat perkawinan dengan yang lain. Tidak boleh melakukan poliandri. Ada di mana? Adalah pasal 9 dari Undang-Undang Perkawinan. Kemudian secara umum di dalam Undang Perkawinan, jadi orang yang terikat dengan perkawinan tidak boleh melakukan perkawinan lagi kata dengan yang lain kecuali yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5. Apapun alasannya, dalam agama Islam, hukum poliandri adalah haram. Tidak bisa dibenarkan, jadi makanya dalam Islam itu hukumnya haram. Yang kalau ada perempuan yang kawin, yang pertama sah, yang di belakangnya itu tidak sah, maka semua hubungan yang dilakukan di antara suami yang kedua atau ketiga atau seterusnya itu zina namanya. Begitu pentingnya dalam Islam untuk tidak mencampur adukan sperma antara dua laki-laki, karena sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang dilahirkan nanti akan kemana dia mengadu kalau dia tidak tahu siapa sebenarnya sesungguhnya ayahnya secara biologis. Tidak hanya dari sisi agama dan juga hukum negara, praktik poliandri dipandang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sesuai pasal 284 KUHP, pelaku poliandri bisa dikenakan sanksi pidana. Lalu bagaimana dengan Suryani? Bisakah dirinya ikut terjerat pidana setelah praktik poliandri yang dilakukannya terkuak pasca kematian sang suami?